Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah masih bertemu di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas bangun ruang. Untuk kali ini bangun ruang bentuk tabung. Oke, seperti biasa ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, silahkan kalian tonton video ini baik-baik, kemudian hafalkan rumusnya, kemudian setelah kalian hafal rumusnya, perhatikan contohnya bagaimana cara mengerjakannya, dan apabila kalian masih belum paham juga, silahkan ulangi lagi videonya, ditonton dari awal. Setelah itu, kerjakan soal latihan yang ada di dalam video, kemudian setelah kalian yakin bahwa jawaban kalian itu sudah benar, maka kirim tugas. Setelah itu, kembali membaca doa sebagai penutup. Oke, kali ini kita membahas tabung, ya. Untuk pertama, kalian perlu mengetahui sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alas itu yang bawah, tutup adalah yang atas. Dua-duanya berbentuk lingkaran. Kemudian sifat yang kedua memiliki 3 sisi, yaitu sisi pertama alas, sisi kedua tutup, dan sisi ketiganya adalah selimut. Kemudian sifat yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Tabung tidak memiliki titik sudut. Kemudian sifat yang keempat memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan tutup tabung. Jadi rusuknya itu berbentuk lingkaran, yaitu di pinggiran alas dan pinggiran tutup tabung. Itu tentang sifat-sifat tabung. Kemudian setelah kalian mengetahui sifat-sifatnya, kalian perlu tahu juga jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ini terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Ya, segi 4, persegi panjang. Terdiri dari 2 lingkaran dan 1 segi 4 yaitu persegi panjang. Lingkaran ini alas dan tutupnya. Kemudian segi 4 atau persegi panjangnya ini adalah selimut tabungnya. Ya, perhatikan pada alas tabung terdapat garis titik-titik dari titik pusat ke busur lingkaran. Nah, itu disebut jari-jari. Kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya. Kemudian garis titik-titik ke atas, garis putus-putus ke atas yang dilambangkan dengan huruf T itu adalah tinggi tabung. Oke, sudah paham ya? Jaring-jaring tabung seperti itu. Apabila bentuk tabung ini dibuka, maka jaring-jaringnya terdiri dari 2 lingkaran yang merupakan alas dan tutup tabung, serta badan tabung sendiri yang berbentuk persegi panjang. Oke, berikutnya cara menghitung volume tabung. Masih ingat konsep volume bangun ruang, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, tabung ini terdiri dari 2 buah lingkaran dan juga 1 persegi panjang. Oke, alasnya berbentuk lingkaran. Konsepnya luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas ini adalah luas lingkaran. Masih ingat luas lingkaran rumusnya pi kali R kali R atau pi R kuadrat. Maka untuk volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi, yaitu pi kali R kali T. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka yang dipakai adalah luas lingkaran. Pi kali R kali T. Di mana pi ini 22/7 atau 3,14. Tergantung dari angka dari jari-jari atau diameternya. Kalau misalnya angkanya merupakan bilangan kelipatan 7, maka memakai 22/7. Tapi kalau bukan, pakai 3,14. Kemudian R melambangkan jari-jari. Dan T adalah tinggi tabung. Oke, ingat ya, volume tabung rumusnya pi kali R kali T. Oke, lanjut. Berikutnya,
Contoh soal. Tentukan volume bangun berikut. Perhatikan gambar. Sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm. Perhatikan gambarnya ya. Jari-jari 7 cm. Kemudian tinggi tabung 28 cm. Yang ditanyakan volume bangun tersebut. Maka untuk mengerjakannya, yang pertama, diketahui bangun tabung dengan ukuran R sama dengan 7 cm. R itu jari-jari ya. R sama dengan 7 cm. Kemudian T yang melambangkan tinggi tabung. T adalah tinggi tabung 28 cm. Ditanyakan volumenya berapa? Kemudian cara menjawabnya, ditulis terlebih dahulu rumusnya. Volume tabung sama dengan Pi kali R kali R kali T. Kemudian volume sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 28. Itu masukkan angkanya ya. Pi-nya 22/7, R-nya 7 cm, kemudian R-nya 2 kali 7 cm, kemudian T-nya tinggi tabung 28 cm. Kemudian kita coret angka 7 dengan 7-nya. 7 dibagi 7, 1. Maka volume sama dengan 22 kali 1, karena 7-nya sudah hilang ya, kali 7, karena 7 yang satunya belum dicoret, kemudian kali 28 cm. Pindah ke samping, volume sama dengan 154 cm. 154 ini didapat dari 22 kali 1 kali 7. 154 cm kali 28 cm. Maka untuk volumenya ditemukan angka 4.312 cm pangkat 3. Berikutnya soal cerita. Masih mengenai volume. Sebuah tabung memiliki ukuran diameter 56 cm dan tinggi 60 cm. Sepertiga dari tabung tersebut akan diisi air. Volume air dalam tabung adalah, perhatikan gambar, tabung dengan diameter 56 cm dan tinggi 60 cm. Sepertiga dari tabung tersebut akan diisi air. Berarti tabungnya tidak diisi air dengan penuh, akan tetapi hanya sepertiganya saja. Yang ditanyakan volume airnya. Oke, kita jawab. Diketahui diameter tabung 56 cm. Karena kita memerlukan R-nya, maka kita cari R-nya. Diameter 56, maka R-nya dibagi 2. 56 dibagi 2 sama dengan 28 cm. Kemudian tinggi tabung 60 cm. Ditanyakan volumenya berapa? Cara menjawabnya, tulis terlebih dahulu rumusnya. Volume sama dengan Pi kali R kali R kali T. Ingat, volume yang kita cari adalah sepertiga dari tabung. Maka, cara mencari volumenya adalah dikalikan 1/3. Jadi, 1/3 kali 22/7 kali 28. 28 ini R-nya ya. R-nya 28 kali 28 kali 60. Kemudian kita coret 28 dengan 7. 28 dibagi 7, 4. Kemudian ada angka 3 juga dicoret karena bisa menjadi pembagi dari 60. Jadi 60 dibagi 3 itu hasilnya 20. Jadi 28 dicoret dengan 7. Kemudian 60 dibagi dengan 3 atau dicoret dengan 3. Oke, jadi lebih sederhana lagi volumenya sama dengan 1 kali 22 kali 4 kali 28 kali 20 cm. Maka hasil akhir volumenya adalah 4.928 cm pangkat 3. Apabila tidak dikalikan 1/3 langsung, maka boleh. Jadi 22/7 kali 28 kali 28 kali 60, nanti hasilnya dibagi 3. Itu sama saja ketemunya.
Paham ya? Untuk mencari volume. Oke, kita lanjutkan. Menghitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ini adalah seluruh permukaan tabung dari luar, ya. Jadi tadi kan jari-jari tabung itu kan terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Maka untuk menghitung luas tabung berarti ya 2 luas lingkaran, yaitu lingkaran atas dengan bawah atau alas dengan tutup ditambah dengan luas persegi panjang. Jadi 2 kali luas lingkaran ditambah 1 kali luas persegi panjang. Maka akan ditemukan rumus yang paling bawah yang ibu kotak merah, yaitu 2 kali pi kali R ditambah T. Nah, kenapa R ditambah T ini dikurung? Karena itu akan dihitung terlebih dahulu nanti sebelum dikalikan. Jadi sebelum dikalikan, yang dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi luas permukaan tabung rumusnya 2 kali pi kali R tambah T. Oke, paham ya? Langsung kita lihat contohnya. Contoh soal. Rio akan menghadiri ulang tahun temannya. Kado yang akan Rio berikan kepada temannya dikemas dengan bentuk tabung yang memiliki ukuran jari-jari 14 cm. Rio akan membungkus kado tersebut dengan kertas kado. Jika tinggi kado Rio 30 cm, hitunglah kertas kado yang dibutuhkan Rio. Nah, ini berarti karena bentuk tabungnya itu akan dibungkus dengan kertas kado, berarti yang dicari adalah luas permukaan. Jadi kertas kado yang akan dipakai untuk melapisi tabung tersebut luasnya berapa atau yang dibutuhkan itu berapa. Oke, cara menjawabnya diketahui R atau jari-jari dari tabung tersebut 14 cm. Dan tinggi tabung 30 cm. Yang ditanyakan luas permukaan tabung. Maka cara menjawabnya, luas sama dengan rumusnya ditulis terlebih dahulu 2 kali pi kali R ditambah T kurung tutup ya. Kemudian luas sama dengan kita masukkan angkanya 2 kali pi-nya karena R-nya itu 14 bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7 kali 14 kali 14 ditambah itu ya, mohon maaf, 14 ditambah 30 cm, bukan dikali ya. Jadi yang dalam kurung adalah 14 ditambah 30 cm. Kemudian luas sama dengan, nah itu 14 sama 7 itu dibagi ya, bisa dicoret, 14 dicoret dengan 7 dapatnya 2. Maka 2 kali 22 kali 2 kali 44. Nah, angka 44 ini didapat dari 14 ditambah 30, maaf. 14 ditambah 30 hasilnya 44 ya. Kemudian 2 kali 22 kali 2 itu hasilnya 88. Tinggal kita kalikan 44 cm. Maka ketemu angka luas sama dengan 3.872 cm pangkat 2. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Berikutnya latihan soal. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 dicari volumenya. Nomor 2 juga dicari volumenya. Akan tetapi perhatikan, yang ibu tanyakan adalah volume air. Sementara tabungnya tidak diisi air dengan penuh, hanya setengahnya. Ya, ingat, hanya setengahnya. Maka kalian cari setengah dari volume air. Bisa langsung dikalikan 1/2 atau hasil volume nanti dibagi 2 sama saja. Kemudian yang nomor 3, perhatikan. Ketiga celengan tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Jika ukuran jari-jari celengan 7 cm dan tinggi 12 cm, hitung kertas kado yang diperlukan.
Perhatikan, itu seperti contoh berarti mencari luas permukaan tabung. Akan tetapi ada 3 celengan, berarti ada 3 celengan yang akan dibungkus. Maka nanti hasil akhirnya dikali 3. Begitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Sebuah tampungan air berbentuk tabung mempunyai ukuran jari-jari 8 meter. Jika tinggi tampungan air tersebut 6 meter, hitunglah volume air yang mampu ditampung. Nah, ini mudah. Akan tetapi perhatikan, apakah jari-jarinya itu bisa dibagi 7 atau tidak? Atau kelipatan 7 atau bukan? Nah, apabila bukan, maka memakai pi yang berapa? Seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan soalnya dengan baik dan benar, kemudian dengan teliti, dengan detail, supaya hasilnya itu maksimal. Dihitung lagi apabila ada kekeliruan dalam menghitung, karena untuk matematika adalah jawabannya pasti, tidak bisa ditawar. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan latihannya, kemudian kirim WA. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, ketika belajar matematika, tanamkan dalam diri kalian bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.